Pada video kali ini akan dijelaskan farmakologi obat-obat antelmintik. Apa itu antelmintik? Kita lanjut ke slide berikutnya. Antelmintik berasal dari bahasa Latin yang artinya helmin, cacing, dan obat antelmintik merupakan senyawa yang digunakan untuk melawan parasit cacing, khususnya yang menginfeksi manusia. Berikut ini merupakan jenis cacing yang menginfeksi manusia. Ada Cestoda atau cacing pipta. Di sebelah kanannya ini merupakan gambar cacing jenis Cestoda, di mana kepalanya berukuran besar. Dan yang kedua Nematoda, contohnya cacing gelang. Di sebelah kanannya ini contoh ya. Yang kecil ini jenis kelaminnya jantan, yang lebih besar ini betina. Dan yang terakhir Trematoda, contohnya Flukes, di mana cacing tersebut tampaknya kelihatan transparan ya. Berikut ini merupakan syarat ideal dari obat antelmintik. Yang pertama, obat tersebut harus dapat menembus kutikula dari cacing itu sendiri sehingga dapat menunjukkan efek farmakologis atau mempengaruhi efek fisiologis terhadap cacing itu sendiri. Yang kedua yaitu dapat membunuh secara langsung terhadap cacing tersebut. Dan yang ketiga dapat melumpuhkan cacing tanpa harus membunuhnya ya. Efek melumpuhkan cacing bisa berupa paralisis. Paralisis itu yaitu kejang karena ada gangguan syaraf atau neuromuskular dari cacing itu sendiri. Yang selanjutnya merusak kutikula dari cacing. Dan yang terakhir mengganggu metabolisme atau makanan dari cacing itu sendiri. Ini merupakan obat pertama untuk pengobatan infeksi cacing, dimulai dari obat niklosamid. Derivat ini merupakan obat yang efektif terhadap cacing pita yang paling banyak digunakan, di mana mekanisme kerjanya yaitu memblok amilan glukosa dengan kadar yang tinggi, dan yang kedua merusak scolex secara irreversibel sehingga cacing pita lepas dan keluar. Scolex itu merupakan bagian kepala cacing yang berambut ya, dipengaruhi secara irreversibel. Biasanya ini efek yang timbul yaitu paralisis. Efek sampingnya berupa gangguan sistem pencernaan ringan. Ini yang perlu diketahui. Catatan pengobatannya, pasien harus dipuasakan sebelum meminum obat agar memaksimalkan efek obat atau makanan tidak mempengaruhi dari efek obat. Dan yang kedua, pencahar untuk mengeluarkan bagian dari cacing, karena cacing tersebut dia bersifat hanya dilumpuhkan saja ya. Jadi perlu agen lain pencahar atau supaya BAB-nya lancar diperlukan untuk mengeluarkan cacing tersebut. Yang kedua yaitu praziquantel, dengan mekanisme kerja memblok neuromuskular yang reversibel sehingga terjadi paralisis flasid. Di mana paralisis flasid ini ditandai cacing akan kaku dengan huruf seperti C ya. Sehingga cacing dapat dikeluarkan melalui atau dengan bantuan peristaltik khusus ya. Jadi memblok neuromuskular atau sistem syaraf dari cacing itu sendiri sehingga cacing mengalami kekakuan jenis flasid. Efek samping yang timbul diantaranya gangguan saluran pencernaan ringan, sakit kepala disertai pusing. Catatannya harus diberikan sesudah makan. Beda hal dengan yang obat yang pertama. Yang ini harus diberikan sesudah makan dikarenakan ini ada gangguan saluran pencernaan ringan ya, untuk meminimalisir dari efek samping sendiri. Yang kedua yaitu ini diminum sehari 3 kali selama 2 hari ya. Jadi harus tuntas untuk pengobatan cacing tersebut. Obat yang selanjutnya yaitu piperazin. Ini efek sampingnya serupa sama dengan yang tadi, gangguan saluran pencernaan dan pusing. Catatannya yaitu untuk membasmi cacing gelang digunakan dosis tunggal. Sedangkan untuk membasmi cacing cambuk itu diberikan selama 7 hari. Untuk melumpuhkan atau terjadi paralisis otot cacing ini sehingga cacing akan dikeluarkan oleh gerakan peristaltik khusus dalam keadaan utuh dan hidup
tetapi lumpuh. Tadi kan ada penjelasan di awal, paralisis itu ada dua jenis ya, ada spastik dan flasid. Yang selanjutnya yaitu benzimidazole. Obat ini dikontraindikasikan pada wanita hamil karena dia bersifat teratogenik, atau obat ini dapat membuat perkembangan sel tidak normal selama kehamilan yang menyebabkan nanti kerusakan pada embrio sehingga pembentukan organ berlangsung tidak sempurna atau bayi terlahir cacat. Efek sampingnya gangguan saluran pencernaan, sakit kepala, pusing, dan hepatotoksik atau toksik terhadap hati, tetapi kasusnya jarang. Catatan pengobatannya digunakan untuk cacing kremi dengan dosis tunggal, dan cacing trichinosis ini digunakan dosis multiple atau kelipatannya hingga 5 hari pengobatan. Selanjutnya obat dietil carbamazine. Ini mekanisme kerjanya efek filarisida. Mekanisme belum jelas. Secara hipotesis dia dapat merusak dan memodifikasi parasit sehingga sensitif terhadap sistem imun dari penjamu. Obat ini efektif terhadap mikrofilaria di sirkulasi perifer maupun cacing dewasa di limpa. Efek samping dari obat ini yaitu gangguan pencernaan, sakit kepala, lemas, bagian tubuh cacing yang mati, akan mengakibatkan alergi pada kulit, pembesaran limpa, pusing, takikardi berlangsung 3-7 hari. Catatan pengobatannya harus dimulai pada dosis yang rendah, selanjutnya bisa ditingkatkan dan dipertahankan selama 21 hari untuk mengurangi pengeluaran cacing secara tiba-tiba. Ivermectin mekanisme kerjanya yaitu mengimobilisasi cacing pita jenis Echocora volvulus dengan menyebabkan paralisis tonik dari sistem otot perifer cacing. Hal ini melalui peningkatan efek asam gamma aminobutirat atau GABA pada hubungan neuromuskular cacing. Jadi intinya mempengaruhi dari sistem saraf cacing sehingga cacing mengalami paralisis atau kejang. Efek samping dari obat ivermectin diantaranya iritasi okuler atau iritasi pada mata, perubahan ritme jantung bersifat sementara, dan yang selanjutnya terjadi reaksi imun yang muncul segera akibat dari mikrofilaria yang mati dan dapat muncul dengan berat dengan munculnya reaksi mazoti, yaitu terasa gatal, kemerahan pada kulit, demam, takikardi, sakit kepala, dan lain-lain. Obat selanjutnya yaitu levamisole dengan mekanisme menstimulasi reseptor nikotinik pada neuromuscular junction sehingga terjadi paralisis spastik sehingga menyebabkan cacing keluar. Spastik ini cacing kejang menyerupai huruf C, kalau flasid menyerupai huruf S. Efek sampingnya terjadi nausea ringan dan muntah. Pirantial pamuat ini merupakan antihelmintik spektrum luas dan banyak digunakan, merupakan derivat dari tetrahydropyrimidin. Efeknya sangat cocok untuk infeksi cacing kremi, Ascaris, Trichostrongylus orientalis. Tapi ini tidak efektif untuk pengobatan yang diakibatkan oleh trichuriasis dan strongyloidiasis. Pirantial pamuat ini terkandung dalam obat Combantrin juga ya. Efek antihelmintiknya terkait bentuk matur dan imatur dari cacing dan tidak efektif terhadap migratoris di jaringan dan dalam bentuk telur. Bentuk telur itu biasanya efektif dengan menggunakan mebendazole ya. Agen penyekat neuromuskular ini terhadap asetil kolin yang
terlepas dan diinhibisi dari kolinesterase sehingga cacing menjadi paralisis dan keluar. Efek sampingnya berupa mual muntah, diare, kram abdomen, pusing, mengantuk, nyeri kepala, insomnia, ruam, demam, dan kelemahan. Harus diperhatikan pada pasien penderita kelainan hati ya. Ini dosisnya sekitar 11 mg per kilogram berat badan, digunakan sekali per oral pada cacing kremi, diulang setelah 2 minggu kemudian. Angka kesembuhan dengan menggunakan obat ini yaitu 85 sampai 100%. Program pencegahan cacingan ini organisasi dunia mengatakan bahwa tanah merupakan media untuk penyebaran infeksi cacing Ascariasis lumbricoides dan jenis Hops-worm atau jenis cacing Necator americatus dan Ancyolithoma duodenal yang menginfeksi bagian usus. Ini pada masyarakat berisiko kecacingan karena tadi medianya tumbuh di tanah, dan program pemerintah dianjurkan tiap 6 bulan harus melakukan pengobatan cacing ya, sehingga akan meminimalisir terjadinya resistensi terhadap cacing tersebut. Berikut ini merupakan jenis cacing pilihan obat pertama untuk infeksi cacing tersebut dan alternatif pengobatan untuk infeksi cacing. Yang ini pengobatan utama, yang sebelah kanan ini alternatifnya. Contohnya ini Ascaris lumbricoides ya. Ini obat utamanya adalah albendazole atau pirantel pamuat atau mebendazole, atau alternatif lain ivermectin dan piperagin. Dan selanjutnya ini kalau jenis cacingnya Trichinella spiralis, ini dapat menggunakan obat mebendazole atau albendazole atau ditambah dengan kortikosteroid ya. Bisa dibaca ini ya. Ini merupakan tabel selanjutnya. Yang ini jenis Trematoda ya. Contohnya kalau Trematoda jenis Schistosoma javanicum, ini efektif digunakan Praziquantel ya. Dan yang selanjutnya ini kalau jenis Trematodanya Paragonimus westermani lungflug. Contohnya obat pilihan pertama yaitu Praziquantel dan yang kedua yaitu Bitinol. Dan yang terakhir ini jenis Kestoda ya. Kalau jenis Kestodanya Ciptecercosis, ini gunakan obat pilihan pertama yaitu albendazole dan obat pilihan yang kedua yaitu Praziquantel. Sekian untuk pemaparan obat-obat antelmitik. Apabila ada pertanyaan silahkan berkomentar pada kolom yang telah disediakan.